Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nabila Rafifa Mustari dari kelas 12C. Di video ini saya akan menjelaskan 4 materi, yaitu Internet of Things, literasi digital, jaringan komputer, dan algoritma pemrograman. Internet of Things. Internet of Things adalah konsep di mana objek fisik seperti peralatan rumah tangga atau mesin industri dilengkapi dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas internet untuk mengumpulkan dan bertukar data secara otomatis tanpa interaksi manusia. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan cloud untuk mengendalikan, memantau, dan melakukan berbagai tugas secara cerdas, seperti dalam rumah pintar, kesehatan, transportasi, dan manufaktur. Komponen utama IoT. 1. Sensor. Sensor berfungsi mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, cahaya, atau gerakan. Data ini menjadi sumber utama informasi dalam sistem IoT. 2. Network. Jaringan bertugas mengirim data yang dikumpulkan sensor ke sistem pemrosesan, bisa melalui Wi-Fi, Bluetooth, LoRa, atau jaringan seluler. 3. Cloud. Data yang diterima kemudian diproses di cloud untuk dianalisis, disimpan, atau diolah menjadi informasi yang lebih berguna. 4. User interface. Antarmuka pengguna menampilkan hasil pemrosesan data melalui aplikasi atau dashboard. Pengguna dapat memantau kondisi atau mengontrol perangkat dengan mudah. 5. IoT platform. IoT platform menjadi perantara yang menyatukan perangkat, jaringan, dan aplikasi. Platform ini membantu mengelola data, integrasi, serta keamanan sistem. Keuntungan dan tantangan IoT. Keuntungan IoT. 1. Efisiensi dan otomatisasi. IoT membuat proses berjalan lebih cepat dan otomatis, sehingga mengurangi pekerjaan manual serta kesalahan manusia. 2. Pengambilan keputusan lebih baik. Data yang dikumpulkan secara real time membantu pengguna atau perusahaan membuat keputusan yang lebih tepat. 3. Kenyamanan pengguna. Perangkat dapat dikendalikan dari jarak jauh, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis dan nyaman. Tantangan IoT. 1. Keamanan data. Banyak perangkat terhubung berisiko membuka celah terhadap serangan atau pencurian data. 2. Privasi pengguna. IoT mengumpulkan informasi pribadi yang sensitif, sehingga berpotensi mengancam privasi jika tidak dijaga. 3. Ketergantungan pada internet. Jika koneksi internet terganggu, sistem IoT dapat menjadi tidak optimal atau berhenti berfungsi. Literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan teknologi digital dan media secara efektif dan bertanggung jawab untuk mengakses, mengelola, mengevaluasi, dan menciptakan informasi. Ini mencangkup kemampuan berpikir kritis dalam menyaring informasi, melindungi data pribadi, serta berpartisipasi dengan baik dalam masyarakat digital. 4. Pilar literasi digital. 1. Digital skill. Kemampuan menggunakan perangkat dan teknologi digital secara efektif, termasuk mengoperasikan komputer atau smartphone, menggunakan aplikasi, mencari informasi, berkomunikasi online, serta membuat konten digital. 2. Digital safety. Kemampuan melindungi diri dan data di dunia digital, termasuk menjaga privasi, melindungi password, menghindari kejahatan siber, memahami keamanan saat bertransaksi online, dan mengelola jejak digital. 3. Digital ethics. Kemampuan berperilaku sopan, bertanggung jawab, dan sesuai norma saat beraktivitas di ruang digital, termasuk menghargai karya orang lain, tidak menyebarkan hoaks, tidak melakukan cyberbullying, serta menyampaikan pendapat secara sopan. 4. Digital culture. Pemahaman bagaimana budaya berkembang di ruang digital, serta kemampuan menyesuaikan diri dan berpartisipasi secara positif, termasuk menghargai perbedaan, memahami keberagaman budaya online, dan membangun interaksi yang sehat di masyarakat digital. Jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sistem yang menghubungkan dua atau lebih perangkat komputasi seperti komputer, printer, atau ponsel untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
seperti file, printer, atau akses internet. Koneksi ini dapat dilakukan melalui media kabel atau nirkabel dan menggunakan seperangkat aturan yang disebut protokol komunitas. Jenis-jenis jaringan komputer. 1. Personal Area Network. Jaringan untuk menghubungkan perangkat pribadi dalam jarak yang sangat dekat, misalnya Bluetooth antara ponsel dan speaker. 2. Local Area Network. Menghubungkan perangkat dalam area geografis yang terbatas, seperti dalam satu gedung, rumah, atau kantor. 3. Metropolitan Area Network. Mencakup area yang lebih luas dari Local Area Network, biasanya satu kota atau kampus. 4. Wide Area Network. Menghubungkan jaringan-jaringan lokal yang tersebar di wilayah geografis yang sangat luas, bahkan lintas negara atau benua. Contoh paling umum adalah internet. Tujuan dan manfaat jaringan komputer. Tujuan utama dibangunnya jaringan komputer adalah untuk efisiensi dan kemudahan, meliputi 1. Berbagi sumber daya. Pengguna dapat berbagi sumber daya perangkat keras seperti printer, server, atau media penyimpanan tanpa perlu memasang perangkat tersebut di setiap komputer. 2. Berbagi data dan informasi. Memungkinkan transmisi dan pertukaran informasi atau data antar perangkat dengan cepat dan akurat. 3. Komunikasi efisien. Memfasilitasi berbagai bentuk komunikasi digital, termasuk email, pesan instan, dan panggilan video. 4. Peningkatan efisiensi operasional. Dalam lingkup bisnis, jaringan komputer dapat meningkatkan efisiensi dengan menggunakan kolaborasi yang lebih mudah dan akses data terpusat. Algoritma pemrograman. Algoritma pemrograman adalah serangkaian instruksi logis dan sistematis yang terstruktur untuk menyelesaikan masalah tertentu, di mana setiap langkah harus jelas dan terurut. Algoritma berfungsi sebagai fondasi untuk membuat program komputer, seperti resep makanan yang membantu komputer melalui proses dari input, proses, hingga menghasilkan output, baik itu berupa perhitungan sederhana atau tugas yang kompleks. Karakteristik algoritma pemrograman. Algoritma yang efektif umumnya memiliki karakteristik berikut. 1. Input jelas. Memiliki masukan input yang didefinisikan dengan jelas. 2. Output jelas. Menghasilkan keluaran output yang diinginkan dan spesifik. 3. Langkah-langkah terbatas. Proses harus berakhir setelah jumlah langkah yang terbatas. 4. Efektif dan efisien. Setiap langkah harus sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang wajar. 5. Logis dan sistematis. Urutan langkah harus logis dan terstruktur dengan baik. Fungsi algoritma pemrograman. Algoritma memainkan peran krusial dengan beberapa fungsi utama. 1. Kerangka logika. Algoritma menyediakan alur pemikiran yang logis dalam menentukan program yang akan dibuat. 2. Penyelesaian masalah. Membantu mengatasi permasalahan rumit dengan memecahnya menjadi langkah-langkah yang lebih sederhana dan terstruktur. 3. Mempermudah debugging. Dengan alur yang tertata rapi, kesalahan dalam program lebih mudah ditemukan dan diperbaiki. 4. Efisiensi dan reusabilitas. Algoritma yang dirancang dengan baik dapat digunakan berulang kali untuk masalah serupa, meminimalisir penulisan kode yang berulang. 5. Dasar pembuatan program. Algoritma menjadi deskripsi langkah-langkah yang akan diterjemahkan menjadi kode program dalam bahasa pemrograman tertentu. Adapun kesan dan pesan saya selama belajar informatika. Kesan, selama belajar informatika, saya dapat memahami lebih banyak hal yang berhubungan dengan komputer, seperti cara menggunakan Microsoft Excel, Word, dan lain-lain. Saya juga bisa memahami bagaimana cara membuat website menggunakan Google Sites. Pesan, semoga dalam pembelajaran informatika ke depannya lebih banyak praktik daripada teori, agar kami bisa lebih mudah memahami materi yang diberikan, dan semoga guru selalu sabar membimbing kami.